KNPR-PBBK ke-14 2021 yang diselenggarakan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atau MPBI secara online sukses terlaksana dengan menghadirkan 8.111 interaksi peserta di Zoom Room dan juga live streaming YouTube. Konferensi Nasional PRBBK merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh MPBI sejak tahun 2004 bersama dengan lembaga-lembaga pemerhati kebencanaan lainnya. MPBI bekerja sama dengan para pihak menyelenggarakan KNPR-BBK ke-14 2021 dengan tema refleksi dan penguatan strategi PRBBK dan percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Rumah Sakat juga turut serta menjadi satu di antara 130 lembaga komunitas yang support pelaksanaan KNPR-BBK ke-14. Serangkaian kegiatan telah dimulai sejak minggu ketiga bulan Juli 2021 di beberapa wilayah di Indonesia berupa kegiatan refleksi PRBBK di wilayah-wilayah di Indonesia dan rangkaian acara puncak yang diselenggarakan tanggal 20 sampai 24 September 2021. Tercatat sebanyak 60 kegiatan secara daring melalui webinar, FGD, dan diskusi tematik. Rumah Sakat menjadi penanggung jawab pelaksanaan salah satu sesi tematik yang mengangkat tema kearifan lokal dan budaya komunitas dalam PRBBK. Rangkaian acara puncak konferensi daring ini menghasilkan 2 komitmen kuat dari para peserta yang hadir. Komitmen tersebut adalah penguatan PRBBK sebagai strategi pengurangan risiko bencana dan percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI Afianto Amri dalam penutupan menyatakan PRBBK sangat relevan dengan kondisi terkini dengan kondisi pandemi di Indonesia, di mana peran sebuah komunitas menjadi sentral dalam ketangguhan bencana. PRBBK kali ini telah menunjukkan 2 hal, bahwa meskipun di masa pandemi dan penuh keterbatasan sumber daya, perpaduan kolaborasi, kebersamaan, dan kecanggihan teknologi dapat berhasil menghasilkan sebuah rangkaian konferensi dengan durasi paling lama, paling meriah, paling inklusif, paling banyak keterlibatan penyelenggaraannya, dan paling luas jangkauan pesertanya sepanjang sejarah KNPR-BBK. Kami harap KNPR-BBK ini tetap menjadi platform diskusi yang produktif, sebuah wadah tempat kita berkumpul, sebuah tempat yang aman dan nyaman untuk kita berbagi cerita, yang menghasilkan pertemanan baru, jejaring baru, dan memperkuat Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang juga turut hadir dalam konferensi tersebut menyerukan rekomendasi yang sama. Secara garis besar, BNPB menyampaikan perumusan langkah-langkah untuk penguatan tata kelola PRBBK. Pemutakhiran praktek dan kemitraan PRBBK yang kuat dalam membangun model ketangguhan serta peningkatan mutu kualitas PRBBK. BNPB juga mengajak para pihak untuk mendukung dalam mewujudkan rekomendasi dari kertas posisi yang secara garis besar merumuskan langkah-langkah untuk penguatan tata kelola pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, pemutakhiran praktek dan kemitraan PRBBK yang kuat dalam membangun model ketangguhan, peningkatan mutu kualitas PRBBK agar terwujudnya kedaulatan, kebermanfaatan, kemandirian, keberlanjutan, dan penyebarluasan praktek-praktek PRBBK di Indonesia, khususnya wilayah yang berisiko tinggi terhadap ancaman bencana, termasuk ancaman perubahan iklim dan epidemi. Sementara Petrasa Wacana, Ketua Penyelenggara KNPR-BBK ke-14 2021, dalam penyampaian laporan kegiatan penyelenggaraan KNPR-BBK ke-14 2021 yang dilakukan secara daring, yang pertama kali dilakukan di masa pandemi COVID-19, seluruh pihak yang telah berpartisipasi menjadi bagian dari sejarah dalam pelembagaan PRBBK di Indonesia, yang dimulai dari proses refleksi yang dilakukan di daerah untuk membawa hasilnya dalam deklarasi bersama yang melibatkan unsur pentahelix, masyarakat, akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan media. Kemudian pemutakhiran pendekatan pengetahuan dan praktek PRBBK seperti yang kita ketahui kemarin, bahwa banyak refleksi, banyak tematik diskusi, net state yang bisa memberi kita pengetahuan-pengetahuan baru. Dan yang keempat adalah pengembangan PRBBK sebagai strategi percepatan penanganan COVID-19 melalui pemulihan ekonomi nasional dan membangun ketangguhan masyarakat.
rangkaian kegiatannya Tim Liputan Radar TV melaporkan.